Jika Allah Maha Baik, mengapa Dia menciptakan iblis dan membiarkan kejahatan ada sejak awal? Mengapa pula manusia diciptakan dalam format yang lemah dan mudah sekali jatuh dalam dosa? Iblis itu sendiri nggak jahat, tapi kemudian dunia ujian tapi tidak ada godaan, tidak ada peluang berbuat jahat, tidak ada musibah loh. Itu apa itu? Andai iblis itu jadi baik lah misalnya, dan dia tidak bersumpah untuk menyesatkan kita, atau dibilang iblis itu nggak ada, apakah manusia itu akan jadi baik-baik aja di muka bumi? Menyalahkan hanya iblis dan setan dalam perbuatan buruk kita, which is nggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, semoga lancar ya puasanya ya. Kembali di program kami Ramadan Series The Sungkars and Friends. Alhamdulillah, semoga bisa menemani teman-teman semua sambil menunggu buka puasa. Ada pelajaran atau ibrah yang bisa diambil di program ini ya, insya Allah. Amin amin ya Rabb. Teman-teman semua, seperti biasa guru kita di sini Ustadz Nur Fajri Ramadan. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga Ustadz. Amin. Juga untuk Bang Wisnu dan sekeluarga. Amin amin ya Rabb. Beliau seorang ulama muda, seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Masya Allah. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan untuk beliau. Dan Masya Allah, seperti biasa Ustadz, kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita ini Ustadz ya. Kita langsung ya Ustadz ya. Siap. Oke, pertanyaannya. Jadi jika Allah Maha Baik, mengapa Dia menciptakan iblis dan membiarkan kejahatan ada sejak awal? Mengapa pula manusia diciptakan dalam format yang lemah dan betul-betul lemah dan mudah sekali jatuh dalam dosa? Wah, ini masa lemah sih Ustaz? Siapa yang bertanya ini sih? Baik Ustaz, kenapa Ustaz? Kalau Allah Maha Baik, kenapa cipta iblis yang untuk menggoda kita? Kalau Allah baik, kita analogi gini Zat, orang tua. Kita insya Allah orang tua yang baik. Nggak mau dong anak kita digoda sama teman-teman yang nggak baik. Benar nggak Zat? Ya. Ya, walaupun iblis bukan teman kita kan. Maksudnya nggak mau dong ada godaan-godaan itu gitu loh. Ini iblis itu kan udah bersumpah Zat. Untuk menggoda Zat. Ya. Mengajak kita ke neraka kan Zat gitu. Kenapa Zat? Kalau Allah tuh maha baik loh Zat. Oke. Jadi iblis itu sendiri, mayoritas ulama berpendapat awalnya beliau tuh nggak jahat, nggak godain gitu. Nggak jahat maksudnya? Iya, dia nggak menggoda, nggak apa. Awalnya, Iya. sebelum Nabi Adam maksudnya? Betul sekali. Tapi kemudian dia sendiri dengan kesadaran memilih sombong, memilih menentang. Bahkan ketika disuruh bersujud menentang, makin menentang. Harusnya kan tobat ya, maaf ya Allah. Iya. Saya bersalah nggak sujud. Ini enggak. Malah la'uyannahum ajmain, saya akan sesatkan semua. Ya, Dan iblis ini bapaknya semua jin. Iblis ya? Iya, di surat Al-Kahfi. Berarti pertamanya kayak kita kan Abul Jin julukannya, bapaknya jin. Dan jin itu kalau dia baik kita sebut jin aja, kadang jin muslim gitu ya. Oke. Kalau dia jahat kita sering sebut langsung setan. Oh gitu. Dan setan ada yang jin, Ada manusia? ada yang manusia. Yang sering disebut setan itu ya jin, yang bentuk jin. Oh oke. Jadi bisa dibayangkan bapaknya para pengajak keburukan Adalah setan, iblis. adalah iblis yang tadinya tuh sebenarnya Baik. orang biasa-biasa aja, baik bersama malaikat. Bukan orang Ustaz ya? Iya, Iblis. makhluk. Oh, iya, Makhluk. Enak kalau ngomong iblis orang, kita ngeri juga ya Ustaz. Makhluk. Iya. Maka ada ungkapan terkenal iblis itu the fallen angel kadang-kadang diistilahkan. Tapi kalau kita mayoritas ulama berpendapat dia bukan, adalah diskusi apakah dia malaikat atau enggak, tapi poinnya adalah dia belum berbuat jahat, mengajak kejahatan sebelum itu. Tapi memang lahirnya dari Al-Quran dia ini beda dari malaikat dari sisi penciptaan. Hanya saja dia tadi berubah sikap, menunjukkan kesombongannya. Ketika ya banyak kesolehan, banyak ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah sebutkan karena soleh dia kemudian sombong, bahkan menganggap nih makhluk apa yang baru nih, saya disuruh sujud sama dia, dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Makin sombong makin parah jadilah.
So Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukannya memaksa iblis sesat dan menyesatkan, enggak. Tapi membiarkan dan menakdirkan sesuai dengan keinginan iblis. Dan itu semua ternyata ada hikmahnya. Nah, inilah, jangan hanya melihat nama Allah yang Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Al-Hakim, Al-Adl. Yeah. Dunia ujian kita, kalau kita tidak ingin ada musibah, kemudian tidak ingin ada peluang berbuat dosa, loh itu bukan ujian dong. Istilahnya kata Profesor Alvin Plantinga itu mustahil sama sekali, logically impossible. Seperti kita menginginkan, saya mau segitiga yang sisinya 4. Gimana? Nggak logik. Nggak logik. Dan itu bukan sesuatu, not a thing. Sementara Allah ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatu. Segitiga bersisi 4, not a thing, bukan sesuatu. Tidak masuk dalam ranah kudrahnya Allah. Jadi saya maunya, kita misalnya ada yang bilang, dunia ini dunia ujian tapi tidak ada godaan, tidak ada peluang berbuat jahat, tidak ada musibah loh. Itu apa itu? Tidak logis. Dunia ujian meniscayakan adanya istilahnya evil. Nah, ini sekaligus menjawab the problem of evil. Bahwa memang ada evil di dunia ini, tapi dalam rangka ujian. Toh juga pada akhirnya kita terhadap godaan tersebut bisa melawan. Jadi firman Allah di surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, itu defaultnya. Awal-awal kita lemah, tapi kita juga bertambah ilmu. Kita juga dikirimkan nabi, ya, rasul, diturunkan kitab suci. Kita diberikan fitrah yang baik sehingga bisa sense, menebak ini baik atau buruk. Itu bisa loh, dengan fitrah itu membantu. Dia bukan penentu 100%, tapi membantu. Makanya banyak loh orang yang belum tahu dalil ayat atau hadis, tapi perbuatannya baik. Karena memang fitrahnya begitu. Logika itu juga modal Allah berikan. Lu banyak sekali logika, fitrah, wahyu segala macam. Memperkuat kelemahan dia tadi. Terlebih ana, ada hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi, aku tergantung prasangka. Mungkin bahasa kita tergantung mindsetnya dia. Dia menganggap saya payah, saya lemah, saya ya mungkin terus-terusan begitu. Dan itu gak sesuai ajaran Islam. Kita di Islam ini diajarkan bukan untuk menghina diri sendiri. Memang gak boleh sombong, tapi juga dilarang menghina diri sendiri. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela diri kalian sendiri. Gitu. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Ya baik Ustadz. Gimana, udah terclear kan kira-kira? Insya Allah kita sih clear nih, nggak tahu nih teman kita. Mudah-mudahan juga. Jadi memang apa namanya? Mungkin ya nanti panjang sih Ustaz kalau kita akan tanya lagi terkait misalnya ya kalau kayak gitu, mungkin bukan kalau gitu. Ada pertanyaan juga. Ya, silakan. Andai. Boleh nggak sih ngomong andai sih? Katanya nggak boleh ngomong andai. Dalam konteks diskusi berpikir. Diskusi boleh gitu. Andai, oke lah kita bilang. Iblis itu jadi baik lah misalnya. Dan dia tidak bersumpah untuk menyesatkan kita. Atau dibilang iblis itu gak ada. Apakah mungkin manusia itu akan jadi baik-baik aja di muka bumi? Oke. Nah ini berarti kita seolah-olah menyalahkan hanya iblis dan setan dalam perbuatan buruk kita. Which is gak begitu. Kita bisa loh berbuat buruk dengan sendirinya kita. Karena hawa nafsu ya? Hawa nafsu, kan ada faktor-faktor lain. Hawa nafsu pengaruh teman. Pengaruh teman. Oh ya, pengaruh teman ya. Bisa juga. Jadi kita belum terajak nih oleh diri kita untuk berbuat maksiat. Tapi teman kita ngajak, bisa gak? Ya bisa. Bahkan di Ramadan, yang ditangkap kan itu Marodatul Syayatin. Setan-setan jago. Setan-setan kelas kakap. Berarti kan tinggal setan-setan kecil. Oh kita digoda sama setan kecil. Iya kira-kira gitu. Dan tergoda. Nah itu kan berarti waduh Far. masalah buat kita. Aduh. Nah itu setelah penting Islam ini menginginkan. Nah memang tuh pada akhirnya hikmahnya ada tantangan seperti itu membuat kita semakin apa? Menjaga diri, benar gak? Iya. Coba seandainya tidak ada peluang kecelakaan, kita mungkin akan meremehkan sembarangan aturan kendaraan. Tapi ada peluang kecelakaan, jaga-jaga. Jadi waspada. Jadi lebih tertib. Ujian ada peluang gagal. Dan kemudian iman makin tinggi karena kita melawan godaan, makin istimewa. Ya, melawan hawa nafsu kita ya. Kita punya self control. Dari mana self control? Itu dilatih. Salah satunya dengan cara adanya godaan tersebut. Yang iblis dan setan tidak dipaksa Allah loh untuk menggoda. Ini poin penting. Jangan kita membayangkan iblis dan setan itu menggoda kita dipaksa sama Allah. Mereka menggoda dengan keinginan mereka sendiri. Allah wujudkan. Karena dunia ujian. Mau apa Allah wujudkan. Selama itu perbuatan sadar kita pribadi. Iya. Faman syaa falyu'min wa man syaa
falyakfur. Surah Al-Kahfi. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Allah wujudkan. Siapa yang mau ingkar, silakan ingkar. Allah wujudkan. Tapi ada konsekuensinya. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Pilih jalan ingkar, ada konsekuensinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas ya Far ya? Wah, Far nih emang. Tapi anak muda hebat ini, Masya Allah Ustaz. Insya Allah. Mau S2 dia Ustaz. Masya Allah. Nah, lagi Mudah Allah beri taufik. Mudah-mudahan dapat beasiswa ya Far ya. Amin. Alhamdulillah. Ustaz terima kasih Ustaz ya. Jazakallahu khair. Insya Allah kita bisa bertemu di next episode. Insya Allah. Dan semoga Allah selalu menjaga antum Ustaz. Amin. Dan juga Bang Wisnu dan juga para pemirsa sekalian. Amin, amin ya Rabb. Karena kita bahasanya ini memang kan saya dengar tuh dan kami dengar ya Ustaz ya, bahwa para ulama, ya guru-guru kita, para ustadz itu adalah pewaris Nabi ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ilmu itu bisa tersampaikan ke kami Ustaz ya. Amin ya Rabbal alamin. Amin amin ya Rabb. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Salam untuk keluarga Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Salam untuk keluarga dan selamat berbuka puasa ya, karena sebentar lagi kita akan berbuka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah kepikiran gak kalau Al-Quran bisa dinikmati menggunakan TV? Bayangkan duduk santai di sofa, layar besar di depan mata, tanpa harus pegang mushaf atau HP terus-menerus. Inilah Quran Mushaf, aplikasi Quran di Smart TV. Dapat digunakan secara offline, navigasi yang mudah, murotal, terjemahan, berbagai pengaturan tampilan, dan banyak fitur lainnya. Aplikasi ini membantu kamu menikmati Al-Quran dengan lebih nyaman. Cocok untuk membaca Al-Quran termasuk saat sholat, mendengarkan tilawah, dan belajar Al-Quran bersama keluarga ataupun majelis ilmu. Aplikasi karya anak bangsa ini telah digunakan di lebih dari 160 negara dengan total waktu penggunaan lebih dari 29 juta menit. Yuk jadikan Ramadanmu lebih bermakna dengan mengunduh aplikasi Quran Mushaf di Smart TV kamu. Caranya, kunjungi website berikut.